Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di tempat yang mulia dalam rangka untuk bersama-sama mengais warisan para nabi dan para rasul. Semoga ini semua menjadi pemberat kebaikan pada yaumul qiyamah. Tapi kita lanjutkan kajian kita dari syarah kitab Al-Kabair. Kita masuk bab yang baru, bab dzikru qaswatil qalbi. Bab tentang penyebutan qaswah, kerasnya hati. Saya Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang bab ini. La yazalu al-mu'allif rahimahullah fi dzikri kabairil qulub. Di sini mu'allif Syekh Muhammad Abdul Wahab masih menyebutkan tentang dosa besar yang sifatnya hati. Apa diantaranya? Kabiratun qaswatul qalbi, yaitu kerasnya hati. Wa ya kabiratun min kabairil dzunub. Jadi hati yang keras itu termasuk di antara dosa besar. Wa hadzal qalbu huwa malikul badan. Padahal hati itu merupakan rajanya jasad, rajanya badan kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wal qalbu. Ketahuilah, dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila baik maka baik seluruhnya. Namun apabila rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati. Maka apabila hati itu adalah layyinan, lembut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula anggota badannya akan lembut, akan mudah untuk menjalankan kebaikan, akan mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hati ini adalah hati yang keras, maka akan memberikan pengaruh kepada jasadnya, akan sulit untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan malas dari mengerjakan kebaikan. Ma'asal muslimin rahimakumullah, hati ini bisa mengeras, bahkan lebih keras daripada batu. Hati bisa menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Kemudian hati-hati kalian itu menjadi keras setelah itu. Fahiya kal hijarah, itu seperti batu. Aw ashaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi dari batu. Maka ini menunjukkan bahwasanya hati seorang itu bisa menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Fal qalbu yakunu aqsa minal hajar idza a'rada an dzikrillah. Maka hati itu akan menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu apabila seorang itu berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 13, "Fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubuhum qasiyah yuharrifuna al-kalima am mawadhihi." Disebabkan mereka membatalkan janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, la'annahum, maka Allah melaknat mereka, wa ja'alna qulubuhum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka menjadi keras. Yu'arrifuna al-kalima, mereka menyelewengkan kalimat yaitu Al-Qur'an ammawadhi, dari tempatnya. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an, engkau akan melihatnya gunung itu khashi'an mutasaddian, akan terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara sebab agar hati seorang itu menjadi lunak adalah tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quran bitadabburi, tentunya dengan mentadabburi, dengan memahami makna yang dia baca. Fatilawatul Quran bitadabburi tulayyinul qalba, maka tilawah membaca Al-Quran dengan tadabbur itu nanti yang akan melunakkan hati. Akan tetapi ketika hati itu berpaling dari Al-Quran, berpaling dari mentadabburi, dari merenungkan, dari mempelajari Al-Quran, ya, maka tentunya itu akan menjadi keras. Padahal Al-Quran ini ketika diberikan kepada gunung itu akan terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud dari pembahasan ini, kata Syekh Shalih Fauzan, fahada wal qasdu min hadzal bab. Di antara maksud daripada tujuan ini, pertama adalah at-tahdhir min qaswatil qulub. Hendaknya seorang itu waspada dari kerasnya hati, sehingga dia menjauhi sebab-sebab yang membuat hati itu menjadi keras. Wa da'watu ila ittikhadil asbab allati tulainu qulub. Begitu pula di antara maksud bab ini adalah mengajak untuk mengambil sebab, melakukan sebab yang bisa melunakkan hati. Wa min a'dhamiha tilawatul Qur'an bitadabburin wa huduril qalbi. Di antara sebab yang paling besar agar hati seorang itu menjadi lunak, menjadi lembut adalah tilawatul Qur'an bitadabburin wa huduril qalbi. Membaca Al-Quran dengan cara mentadabburi, dengan cara menghadirkan hati. Fa inna hadzal Qur'an yulayyinul qulub. Maka Al-Quran itu akan bisa melunakkan hati, ya kan? Ketika memang betul-betul seorang itu memahami apa yang dia baca. Maka ini pentingnya seorang untuk belajar bahasa Arab diantaranya, sehingga ketika dia paham belajar bahasa Arab, paham, ya, maka akan menjadi mudah untuk memahami Al-Quran. Kalau tidak bisa bahasa Arab, dari mana dia akan bisa memahami Al-Quran? Karena Al-Quran adalah bahasa Arab. Wa ja'alna Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran itu dalam bentuk bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, berakal. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamu, belajarlah kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab termasuk min dinikum, termasuk dari bagian agama kalian. Karena dengan mempelajari bahasa Arab, seorang akan memahami, akan bisa mudah untuk memahami daripada Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini diantara maksud bab ini. Jadi kenapa beliau membawakan bab ini? Pertama adalah agar seorang itu
waspada dari kerasnya hati. Kedua adalah ad-da'wah, merupakan ajakan agar seorang itu mengambil sebab, melakukan sebab yang bisa melunakkan hati. Di antara sebab yang paling besar adalah tilawatul Quran bitadabburin wa khuduril qalbi, membaca Al-Quran dengan tadabbur dan menghadirkan hati. Kemudian di antara sebab kerasnya hati, di sini beliau menyebutkan ada dua. Yang pertama adalah naqdul mitsaq ma Allah. Ketika seorang itu membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak di antara sebab hati itu menjadi keras. Allah sebutkan dalam surah Yasin ayat 60, Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku perintahkan kepada kalian wahai anak Adam agar kalian tidak menyembah syaitan, karena syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Dalil yang kedua dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Adam dari sulbi mereka, dan wa asyhaduhum ala anfusihim, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka, ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu, mereka menjawab bala, iya benar, syahidna, kami menjadi saksi. Ini janji anak Adam dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka berjanji kepada Allah, Allah adalah merupakan Rabb-Nya, merupakan Tuhannya, merupakan sesembahannya, dan mereka menjadi saksi atas itu semuanya. Maka dalam ini Allah Subhanahu wa taala mengambil janji terhadap keturunan Adam dari sulbu mereka, yaitu apa? Mereka menganggap Allah itu sebagai Tuhannya, sebagai Rabb-Nya, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Allah juga memerintahkan kepada Bani Adam agar tidak menyembah syaitan atau menyembah tuhan-tuhan yang lainnya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman abida khairullah faqad khana hadzal ahd. Namun barang siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menyelisihi, telah mengkhianati perjanjian ini. Dan ini juga sebagaimana Allah sebutkan kepada Bani Israel. Allah menjanjikan kepada Bani Israel, walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Dan sungguh Allah telah mengambil janji dari Bani Israel, dan kami telah mengutus di antara mereka ada 12 pemimpin. Wa qala Allah inni ma'akum. Dan Allah mengatakan, sesungguhnya kami bersama kalian. Lain akumus shalah wa atumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana law kafirana ankum sayiatikum wa ludkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 12. Jika kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasulku, kemudian aku membantu mereka dan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan aku ampuni dosa-dosa kalian. Akan aku masukkan kalian ke dalam surga yang mengalirnya di bawahnya sungai-sungai. Tetapi Bani Israel menyelisih janji ini, sehingga ketika mereka menyelisih janji Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah, maka hati mereka menjadi
menjadi keras. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Maka dengan sebab tadi, ketika saya itu menyelisih janji Allah, maka akan mendapatkan dua akibat. Akibat pertama adalah Allah akan melaknat mereka. Tardum wa amdum min rahmatihi. Allah akan menjauhkan mereka dari rahmat. Ini merupakan ukubat, merupakan hukuman karena mereka membatalkan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang kufar dari kalangan Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 78, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Apa di antara sebabnya? Mereka melanggar daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang soleh. Allah memuji mereka ketika mereka betul-betul menunaikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Maka disebabkan mereka menyelisih janji tadi, Allah sebutkan dalam Al-Maidah ayat 13 ayat selanjutnya, fa bima naqti mitsaqam la'annahum wa ja'alna qulubuhum qasiyah. Disebabkan melanggarnya mereka terhadap janji Allah, Allah melaknat mereka dan Allah jadikan hati-hati mereka menjadi keras. Fa bisababi naqtim al-ahdu ma'allah qasat qulubuhum. Maka disebabkan menyelisihinya mereka terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala, hati mereka menjadi keras. Walau annahum wafu bil ahdi ma'allah la'annat qulubuhum. Seandainya mereka memenuhi janji Allah, apa di antaranya? Mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan syariatnya, hati mereka akan menjadi lunak, hati mereka akan menjadi lembut. Wa hadza laisa khassan bi Bani Israil. Ini bukan hanya khusus kepada Bani Israel, tapi umum. Semua yang mereka membatalkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati mereka akan menjadi keras. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian akibat yang kedua, ketika mereka membatalkan janji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Allah akan menjadi hati mereka keras. Ja'ala qulubahum qasiyah. Allah akan jadikan hati mereka menjadi keras. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Akan kami jadikan hati mereka hati yang keras. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah Allah mu'allif menyebutkan dalil dari Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzal ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathaliya taqsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik ucapan. Apa itu Al-Quran? Kitabun mutasyabihan, yang mana Al-Quran merupakan kitab yang mutasyabihan, maknanya yang hampir sama, lafadznya satu dengan lain itu hampir sama. Mathaniya, dan sering diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqtashairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit-kulit mereka itu menjadi taqtashairu, menjadi gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma talinu juluduhum, kemudian menjadi lunaklah hati mereka atau kulit-kulit mereka, dan begitu pula hati-hati mereka karena zikrillah, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya di antara ucapan yang paling bagus adalah Al-Quran. Maka dalam
khutbatul hajah yang sering dibaca, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, maka sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah Al-Quran. Tidak ada yang terbaik kecuali Al-Quran. Maka Allah menyebutkan telah menurunkan ahsanal hadis, pembicaraan yang paling baik, perkataan yang paling baik adalah Al-Quran. Di antara sifatnya kitab mutasyabihan. Al-Quran itu adalah kitab yang mutasyabihan. Maknanya adalah yusbi ba'du ba'dan fil husni wal jamal wasidqi, yaitu serupa satu dengan yang lainnya dalam kebagusan, dalam keindahan, lafadznya, bentuknya. Itu sangat indah Al-Quran. Begitulah mathani, di antara sifatnya adalah mathani, yaitu karallahu fi al-mawa'id, Allah senantiasa ulangi. Allah senantiasa diulangi tentang kisah. Apa tujuannya? Agar melunakkan hati. Maka tasairu minu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit dan hati mereka akan menjadi gemetar, akan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lewat begitu saja dan tidak terpengaruh dengan Al-Quran. Maka ini dalil bahwasanya Al-Quran itu akan melunakkan hati, akan melembutkan hati. Maka Allah mengatakan tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian kulit mereka dan hati mereka menjadi lunak dan menjadi lembut ila dzikrillah, kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan bahwa tilawatul Quran, membaca Al-Quran disertai tadabbur, memahami maknanya, menghadirkan hati, itulah yang akan melunakkan hati dan melembutkan hati. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, mereka bertambah keimanannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Maka ma'asyiral muslimin rahikumullah, maka di antara sebab agar hati kita itu lunak lembut adalah tilawatul Quran bitadabbur wa khuduril qalbi. Membaca Al-Quran berusaha untuk mentadaburi dan juga memahami maknanya, menghadirkan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara dalil yang berikutnya Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah telah datang waktu bagi orang-orang beriman an takhsha'a qulubuhum, agar hati mereka khusyuk untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang telah diturunkan dari kebenaran, yaitu Al-Qur'an. Ini adalah celaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman yang mereka tidak khusyuk di dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka tidak khusyuk, tidak hadir hatinya ketika zikir kepada Allah, ketika turun kepada mereka Al-Qur'an. Mereka tersibukkan dengan perkara-perkara dunia, mereka tersibukkan dengan harta, anak, keturunan, dan kesenangan-kesenangan dunia yang lainnya. Maka Allah mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fatala alimul amad, berlalu kepada mereka waktu, faqasat qulubuhum, tapi hati mereka keras. Hati mereka adalah keras.
famadu alaihim ahdun tawilun wa hum la yaltafituna ila kitabillah. Berlalu atas mereka waktu yang sangat panjang, tapi mereka tidak menoleh kepada Al-Quran, tidak menoleh kepada kitabullah. Ketika orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak menoleh kepada kitabullah. Fatala alimul amad, waktu berlalu begitu saja. Fatanji an dzalika an qasat qulubuhum, maka menghasilkan, menyebabkan dari hal itu hati mereka menjadi keras. Kapan? Ketika mereka berpaling dari Taurat dan Injil. Itu orang-orang Bani Israel. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman agar mereka tidak mengamalkan apa yang diamalkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berpaling dari kitab mereka. Begitu pula Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman, ya, agar mereka tidak berpaling dari Al-Quran sehingga hati mereka menjadi keras, ya, seperti hatinya orang-orang sebelum umat ini, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis ini marfu', irhamu turhamu waghfiru yaghfirullahu lakum wailul lil aqamil qaul wailul lil musirrina alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Amr, ya, bukan Ibnu Umar tapi Ibnu Amr. Secara marfu', irhamu, hendaknya kalian menyayangi orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Turhamu, niscaya kalian akan disayangi. Waghfiru, maafkanlah. Yaghfirullahu lakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wailun lil aqamil qaul, maka sungguh celaka orang-orang yang tidak memiliki adab terhadap syariat. Wailun, celakalah lil musyirrina, orang-orang yang senantiasa melakukan dosa, terus menerus melakukan dosa, padahal mereka mengetahui itu adalah sebuah dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan hadza min asbabil layyinil qalbi. Di antara sebab hati itu menjadi lunak adalah seorang itu memiliki sifat rahmah, menyayangi, mengasihi terhadap orang-orang yang lemah, terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang yang membutuhkan. Fal atfu alaihim ihsan ilaihim, maka lemah lembut kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, duduk bersama mereka, ya, dengan orang-orang miskin, ya, itu yulayyinul qalba, itu akan melunakkan hati. Ya. Amal irad anil muhtajin wal masakin fa innahu yuqasil qalbi. Ada pun berpaling dari mereka, ya, tidak mau bergaul dengan mereka, ya, maka itu akan mengeraskan hati. Wa mukhalatatul fuqara wal masakin wa nadru ilaihim wal ihsan ilaihim, hadza kullu mimma yulinu qulub wa yub'ithu ala rahmah. Maka bergaul dengan orang-orang fakir, bergaul dengan orang-orang miskin, melihat mereka, membantu mereka, maka inilah diantara yang akan bisa melunakkan hati, yang akan membangkitkan seorang itu memiliki sifat sayang. Maka termasuk kaidah dalam bersyukur, ya, Rasulullah mengatakan unduru ila huwa man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Di antara kaidah bersyukur adalah lihat orang yang ada di bawahnya dalam masalah dunia, jangan melihat ke atas, maka akan tumbuh dalam hati kita senantiasa bersyukur. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang miskin, yang lemah, ya, itu akan tumbuh rasa syukur dan akan melunakkan hati seseorang. Wal jaza' min jinsil amal, maka ketika kita menyayangi, ya, kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, turham, Allah juga akan menyayangi. Al jaza' min jinsil amal, balasan tergantung amalan seseorang. Ya. Maka tidak adanya kasih sayang, ya,
yatasabbabu anhu anallah la yarham. Ketika seorang itu tidak memiliki sifat sayang, ya, lemah lembut kepada orang-orang miskin atau orang yang membutuhkan, itu menyebabkan Allah juga tidak akan menyayangi, ya, kepada orang-orang yang tidak menyayangi kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah, ya. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Begitu pula dalam hadis ini dijelaskan, celakalah orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang senantiasa melakukan dosa padahal dia tahu itu adalah sebuah dosa. Maka ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang senantiasa terus-menerus fi amalil ma'asi wa dzunub. Mereka senantiasa berada di kubang kemaksiatan, terus melakukan maksiat dosa, dan mereka tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala padahal mereka tahu ini adalah sebuah dosa, ya. Kita tahu bahwa manusia adalah tidak maksum, tetapi ketika seorang manusia terjatuh dalam sebuah dosa, terjatuh dalam sebuah maksiat, dia segera istighfar, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135, di antara sifat-sifat orang yang bertakwa, ya kan? Wasa'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Di antara sifatnya alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Di antara sifat orang-orang bertakwa, ya, apabila mereka melakukan sebuah perbuatan fahish, perbuatan keji, perbuatan dosa, aw dzalamu anfusahum, atau mereka itu mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka segera ingat Allah, fastaghfaru, mereka segera istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Mereka tidak terus-menerus di dalam dosa dan maksiat. Ketika tahu itu adalah sebuah dosa, dia segera bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis Nabi mengingatkan, la kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar ketika diiringi dengan istighfar. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil ketika itu senantiasa dilakukan terus menerus. Maka kewajiban bagi seorang muslim apabila terjatuh dalam sebuah dosa, dia segera bertaubat, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika senantiasa melakukan dosa dan maksiat, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, ya, meskipun dosa kecil tapi akan bisa menjadi dosa besar. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya dari Tirmidzi, hadis ini marfu', la tukthiru al-kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah quswatun lil qalbi wa inna ab'adal qulub minallah al-qalbul qasi. Janganlah kalian banyak berbicara tanpa adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya banyak berbicara tanpa diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala qaswatun lil qalbi, akan mengeraskan hati. Fa inna ab'adal qulub, maka sesungguhnya hati yang paling jauh dari Allah adalah al-qalbu qasi, hati yang keras. Saya surah Al-Fatihah menjelaskan tentang hadis ini. Hadza bayanu sababin akhar min asbabi qaswatil qulub. Hadis ini menjelaskan tentang sebab yang lain. Di antara sebab kerasnya hati adalah kathratul kalam bi ghairi dzikrillah, banyak bicara tanpa diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun banyak berbicara, ya, tetapi ketika diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan bisa melunakkan hati, ya. Setiap kali seorang itu banyak berbicara tanpa diiringi adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mengeraskan hati. Fakatsirun minan nas
yaqti awqatahu bil qil wal qal wa bil kalamil ladzi la faidata fihi. Maka kebanyakan manusia mereka menghabiskan waktunya ya dengan qal wakil, katanya dan katanya, banyak bicara yang tidak ada faedahnya ya, sehingga mereka ghaflah, lalai. Maka ini semua akan mengeraskan hati ya. Maka lisan itu hendaknya hal yang paling banyak untuk dijaga. Maka Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ya. Kemudian hadis yang terakhir, walahuma an Jarir radhiyallahu anhu marfu'an, "Man la yarhamin nas la yarhamullah." Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah juga tidak akan menyayanginya. Ini sebagaimana hadis yang sebelumnya, irhamu turhamu, sayangilah niscaya kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kaidah ya. Al jaza' min jinsil amal, balasan tergantung amalan seseorang. Ketika kita menginginkan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus menyayangi anak-anak kecil, menyayangi orang-orang miskin, orang-orang lemah ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di antara sebab apa yang kita baca dari bab ini, di antara sebab yang bisa melunakkan hati, itu pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran bitadabbur, dengan mentadabburi, menghadirkan hati, itu akan melunakkan hati. Yang kedua adalah menyayangi orang-orang miskin, menyayangi orang-orang lemah, menyayangi orang-orang membutuhkan, maka ini akan melunakkan hati. Begitu pula banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hal-hal yang bisa menyebabkan hati ini menjadi lunak. Sebaliknya, di sana ada sebab-sebab yang bisa mengeraskan hati. Pertama adalah menyelisih janji Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ketika seorang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan syariatnya, maka hatinya akan menjadi keras. Kedua, ketika seorang itu tidak menyayangi ya, tidak memiliki sifat rahmat, kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan, ini akan mengeraskan hati. Begitu pula ketika kathratul kalam, ketika banyak bicara tanpa diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan mengeraskan hati seseorang. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang kita sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan di antara dosa besar adalah quswatul qalbi, kerasnya hati seseorang. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an, mentadabburinya, memiliki sifat-sifat kasih sayang dan juga banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sebab-sebab yang akan mendatangkan kerasnya hati. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.